Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Cayani Hunou dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan materi tentang tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Yang pertama, Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihriz hanya menyebutkan dua kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari al-Sakati di Baghdad. Inti ajaran tasawuf, Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang makrifat terbagi menjadi dua, yaitu makrifat ta'ruf dan makrifat ta'rif. Makrifat ta'ruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti makrifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan di dekat kota Basrah, Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih, karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang akan mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Inti ajaran tasawuf, Rabi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makam ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya.
Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang produktif seperti beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumada akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Inti ajaran tasawuf. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah Al-Qurb, kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya Al-Fama bi Al-Kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud kesaksian batin. Orang-orang sidik, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Yang terakhir, Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair, induk kebaikan, amat Al-Jabbar, hadam Tuhan yang Maha Perkasa. Fatimah binti Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sehingga sampai berusia 18 tahun pada tahun 488 Hijriah, pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Inti ajaran tasawuf. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, sehingga berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab
as-sunnah. Masuklah kepadanya, sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.